Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pak Rustaman alias Rustaman. Hari ini saya punya tamu spesial, jauh sekali dari Belanda. Siapa dia? Oke, tamu spesial, silahkan perkenalkan diri. Halo, nama saya Kees. Saya tinggal di Belanda dan saya mulai belajar sama jembatan bahasa di tahun 2020. 2020 ya. Ya, Kes sekarang tinggal di mana? saya tinggal di Belanda tapi sekarang liburan di Kuta. Sudah berapa lama liburan di Indonesia? Sekarang 8 minggu, tapi dulu saya tinggal di Bali tahun 2017 untuk 6 bulan. Aha. Kemudian tahun 2020 untuk 13 bulan. Suka tinggal di Suka Indonesia? banget. Apa yang Kak suka dari Indonesia? Saya suka suasana di sini. Kalau bandingkan sama Belanda, di sini orang lebih santai, lebih ramai, dan makanan di sini saya suka. Oke, suka makanan Indonesia? Ya, tentu. Oke, apa makanan Indonesia favorit Kas? Saya pikir ikan bakar sama sambal mata. Oke. Saya suka. Atau ayam betutu juga suka. Aha. Dan nasi goreng biasa ya. Nasi goreng biasa. Ya. Tapi suka bisa makan makanan pedas? Suka, bisa. Biasanya kalau saya pesan makanan, selalu pesan makanan yang pedas ya. Kes sudah lumayan lama tinggal di Indonesia, tahun 2017 tinggal di Indonesia 6 bulan, Ya. lalu tahun 2020 sampai 2021 Iya. juga tinggal di sini. Punya pengalaman menarik selama tinggal di Indonesia? Ya, saya pengalaman yang menarik, saya pikir jalan-jalan di Pulau Flores, jalan-jalan Pulau Bali dan Pulau Jawa, untuk bertemu orang yang baru, bertemu orang di desa. Terus tahun 2020 saya bikin sama teman-teman yayasan Oh untuk ya? bantu orang di desa di Bali. Yayasan apa? Namanya di bahasa Inggris Bali Care Foundation, tapi namanya bahasa Indonesia Bali My Peduli. Dan kami coba untuk bantu anak-anak pergi ke sekolah, Oh, bagus. pendidikan, Wow. ya. Ah. Dan filter air di desa. Itu saya pikir penting untuk kalau bisa bantu, ya, bantu orang di sini ya. Ya. Apa yang buat Cass dan teman-teman ya bikin organisasi ini? Kami mulai bikin yayasan tahun 2020 ketika mulai corona. Waktu itu karena banyak orang asing sudah pulang karena situasi yang lebih jelek. Dan kami akan rencana untuk bantu orang di desa. Kami mulai fundraising sama universitas di Belanda. Oke. Dan kami bikin tim di Bali. Terus kami pergi ke desa. Tapi pengalaman yang saya tidak tahu bilang apa ya, susah atau karena teman dari Bali yang ikut, mereka tidak tahu gimana situasi di sana dan mereka juga rasanya, wow, ini di Bali. Dan waktu itu kami bilang, oke, kami mau bantu orang lanjut. Terus kami mulai bikin yayasan. So, jadi kamu dan teman-teman kaget ya? Iya, Kaget kaget. dengan situasi dan Iya. kondisi yang ada Iya. waktu itu ya? Iya. Menarik sekali. Ada lagi pengalaman menarik selama Cass tinggal di Indonesia? Ya, saya suka belajar bahasa Indonesia sama jembatan bahasa. Oke, terima kasih. Waktu itu tidak ada banyak kegiatan dan waktu itu kami mulai belajar bahasa Indonesia dan ya saya suka untuk bisa bicara sama orang dari Indonesia. Dulu saya tidak bisa, tapi sampai mulai corona kami belajar sama jembatan bahasa. Waktu itu karena tidak ada banyak orang asing, waktu itu kami bisa bicara bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tapi sekarang sederhana percakapan bisa, tapi
Kalau bikin lebih sulit, masih belajar, belum lancar. Saya pikir bahasa Indonesianya Kas sudah baik sekali ya, sudah bagus Untuk banget. sederhana percakapan ya, Oh. tapi Bisa, tapi kalau kamu ngobrol dengan orang-orang bisa mengerti dan bisa ya. bisa. Ah, Kalau bagus pakai sekali. bahasa Indonesia ya, kalau pakai bahasa slang atau bahasa Bali, sulit. Ya, beda sekali. Beda ya. Beda sekali Iya. itu. Oke. Di Indonesia sudah pernah jalan-jalan ke Flores, Iya. di Bali. Iya. Sudah kemana lagi? Ke Lombok juga, Ke Lombok, oke. Jawa, Ke Jawa. Oh, ke Jawa pergi kemana? ke Jawa mulai di ibu kota Jakarta, Pergi ke Jakarta. kemudian ke Bandung, Aha. lalu ke Yogyakarta, Jakarta. kemudian ke apa ya? Tidak Surabaya tapi Malang. Malang. Pergi ke mana di Malang? Malang Jalan-jalan ke mana di Malang? di Warna Kampung? Kampung Warna. Ya, Kampung Warna ya. Tahu. Oh. Tapi saya tidak pernah ke sana. Itu pengalaman yang bagus. Aha. Sebenarnya waktu itu kami datang di sana dan karena kalau baca cerita tentang kampung itu, kampung itu dulu ada area yang orang tidak punya kerja atau susah untuk dapat gaji. Saya bilang ke teman saya waktu itu saya harus potong jenggot ya. Aha. Saya bilang saya mau cari di kampung ada potong tempat untuk potong jenggot. Dan saya tanya di jalan, di sini bisa mungkin? Ya. Oh Oke, ya? Saya pergi ke kampung untuk potong jenggot. Iya. Ya ampun, tidak potong rambut tapi Nggak, hanya jenggot potong saja. jenggot. Ya. Menarik sekali Iya, itu ya. iya. Itu pengalaman menarik sekali. Menarik, ya. Oke. Kan sudah jalan-jalan ke banyak tempat di Iya. Indonesia. Sekarang saya mau tanya, ada tempat-tempat menarik di Belanda? Mungkin ada, tapi Mungkin, oke. tapi untuk saya suka jalan-jalan juga di Belanda, tapi untuk saya sudah biasa ya. Saya lahir di sana, untuk saya tidak khusus tapi saya pikir kalau orang dari Indonesia datang di Belanda, mereka suka pergi ke Leiden, karena di sana ada universitas, banyak orang Indonesia ikut. Tapi itu terkenal, saya pikir. Karena di Leiden banyak orang-orang Indonesia belajar di sana ya. Iya, belajar, Leiden itu saya pikir kota pendidikan di Belanda. Untuk orang Indonesia saya pikir. Untuk orang Indonesia karena banyak orang-orang Indonesia belajar di Universitas di Leiden. Iya, benar. Oke. Apalagi tempat menarik kalau saya mau liburan ke Belanda, Kas punya rekomendasi? Untuk saya suka untuk pergi ke pasar malam. Oh ya? Iya. Pasar malam seperti di Indonesia? Seperti di Indonesia, tapi ada acara ya. Dan mereka pindah kota setiap akhir minggu. Oke. Kalau mereka, contohnya mulai Agustus, mereka datang di kota saya. Dan di sana biasanya makanan dari Indonesia, tapi banyak orang dari Indonesia datang di sana. Saya bisa ngobrol sama mereka dan juga mereka nyanyi di sana. Oke, nari. Juga saya apa namanya? Nari apa? Ya, saya lupa. Nari poco-poco. Poco-poco. Kamu ikut nari? Saya ikut, tapi saya tidak bagus, tapi saya masih belajar. Malu atau tidak? Waktu itu tidak, karena semua orang ikut. Banyak orang ikut. Iya, banyak, Oke, menarik sekali ya teman-teman. Oke, apalagi nih? Ada restoran yang jual makanan Indonesia di Belanda? Ya, ada. Di kota saya ada restoran namanya Bali James. Dan ini tidak endorse ya. Nggak endorse ini ya. Saya suka untuk datang di sana karena mereka asli dari Indonesia. Saya bisa pakai bahasa Indonesia di sana. Dan ya, saya suka suasana di sana. Apa makanan di sana? Di makanan dari banyak hal pilih, tapi saya suka di sana semua nasi goreng saya suka, tapi juga suka
ayam Ayam betutu juga, tapi juga ayam campur sama nasi saya pikir. Oke. Enak banget. Ada ayam bakar, ikan bakar, Ada. soto Tapi ayam, soto ayam ada. aha, rendang, Rendang ya. banyak Yang ya. enak di sana ya. Terkenal ya rendang. Terkenal. Saya Ah. tidak tahu kenapa, tapi di Belanda kalau kami bicara tentang makanan dari Indonesia banyak orang suka rendang. Ah, Ya. saya tidak terlalu suka rendang. Ya? Tidak tahu. Tapi ya, Oke, tapi harganya mahal atau tidak? di restoran biasanya lebih mahal karena ya kalau bandingkan pergi ke restoran di sini atau di Belanda ya beda ya. Oh ya, harganya beda ya. Harganya beda, ya. Ya, di sana pakai euro, di sini pakai rupiah. Ya, beda. Biasanya Kes berapa kali per bulan makan makanan Indonesia? Saya pikir mungkin kalau makan di rumah berapa kali, tapi kalau saya makan di luar di restoran mungkin 1 kali per 2 bulan, tapi makan di rumah saya coba setiap minggu 1 kali, tapi tergantung situasi ya. Oke, well teman-teman, bahasanya Kes ini bagus, bahasa Indonesianya Kes bagus sekali ya. Belum. Ada tips untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Indonesia mungkin? Saya pikir semangat ya, semangat. Selalu semangat. Selalu, tapi ya itu yang khusus. Semangat dan lanjut belajar. Bahkan kalau sudah pulang, penting untuk belajar. Untuk tetap praktek bahasa Indonesia. Ya, harus. Apalagi, Kes punya tips lain untuk belajar bahasa Indonesia? Nikmat waktu untuk belajar, itu khusus. Terus itu aja. Itu aja? Ya. Oke. Terima kasih Kes sudah datang ke podcast Jembatan Bahasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Jembatan Bahasa episode hari ini dengan tamu spesial saya jauh-jauh dari Belanda. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya.